Jadi dari hulu sampai hilir saya lihat di dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan minyak dalam negeri itu dilakukan dengan sekongkolan. Mulai dari memunculkan kebutuhan palsu, brokernya ditunjuk dengan sekongkol. Yang ketiga, harganya juga adalah harga hasil persekongkolan. Yang keempat, ada fee hasil persekongkolan. Sampai untuk shippingnya membawa dari luar negeri ke dalam negeri dengan kapal-kapal tanker, itu juga hasil persekongkolan. Jaksa nanti kalau misalnya mereka mau gitu ya, itu membawa dua misi. Yang pertama adalah dia harus buktikan tuntutannya, bisa sampai buktikan kerugian yang dialami oleh negara dengan tujuan untuk aset recovery. Yang kedua adalah memenuhi hak-hak korban konsumen dari Pertamina. Karena korbannya sangat banyak, semua cara ya bisa digunakan. Gugat individu, gugat kelompok, gugat penggabungan perkara, gugat setelah perkara pidananya inkrah. Mungkin saya akan membagi apa yang saya sampaikan di dua hal ya. Yang pertama adalah kasus korupsi yang saya pahami dan ini saya berbasis pada keterangannya kejaksaan, sekadar untuk refreshing kepada teman-teman semua, ibu bapak semua. Yang kedua adalah kira-kira langkah ke depan seperti apa yang bisa diambil. Jadi memang oplosan itu adalah satu isu, tetapi sebenarnya korupsinya sendiri adalah isu yang lain. Kasus korupsi ini pengulangan dari kasus korupsi 2015 ketika Petrol waktu itu dibongkar oleh tim Satgas Anti Mafia Migas. Tetapi kan sampai sekarang Bambang Irianto kasusnya berhenti di KPK, tidak ada perkembangan. Itu Direktur Petrol itu sampai sekarang masih tersangka di KPK, sudah 6 tahun nggak ada kejelasan itu. Dan bahkan itu produk KPK lama loh, sebelum revisi Undang-Undang 19 2019. Jadi kita juga memberi kritik kepada KPK mengapa kasus yang sedemikian penting diberikan datanya oleh Pak Faisal Basri almarhum dengan kawan-kawan sampai sekarang juga tidak ada kemajuan. Nah, saya ingin memberi semacam pengulangan atas apa yang disampaikan oleh kejaksaan. Nah, ini kemungkinan misleadnya juga tinggi kalau misalnya informasi yang disampaikan oleh kejaksaan itu tidak valid. Jadi kasus korupsi di Patraniaga ini yang pertama itu adalah aspek pengadaannya. Jadi pengadaannya itu yang pertama itu kan dilakukan bisnis prosesnya semua oleh anak perusahaan Pertamina. Jadi Pertamina parent company itu sebenarnya dia hanya konsolidasi. Tetapi bisnisnya, praktik bisnisnya itu dilakukan oleh subsidiarinya. Nah, ada Patraniaga, ada kilang Pertamina Internasional, ada Pertamina International Shipping, dan belasan anak usaha Pertamina lainnya. Nah, di dalam pengadaan minyak mentah ini itu dilakukan oleh Pertamina Patraniaga. Nah, ketika ada kebutuhan untuk impor karena produksi dalam negeri itu tidak sampai separuh dari kebutuhan, maka kemudian ada kebutuhan untuk melakukan impor. Nah, tetapi sebelum dilakukan impor, itu terlebih dahulu disesuaikan ya, jumlah berapa yang harus diimpor. Nah, jumlah yang harus diimpor itu kan kemampuan memenuhi kebutuhan dalam negeri gitu ya, dan kurangnya adalah dilakukan impor. Tetapi ternyata tidak semua minyak produksi K3S itu diserap oleh Patraniaga, oleh dalam negeri. Ada jenis-jenis produksi dalam negeri yang ditolak oleh Patraniaga, dikatakan tidak memenuhi spek yang dibutuhkan oleh Pertamina ya. Jadi akibatnya apa? Akibatnya sebagian produksi dalam negeri yang dihasilkan ditambang oleh K3S itu diserap, sebagian ditolak. Nah, yang ditolak itu kemudian diekspor. Nah, jadi kebutuhan impornya itu sudah fabricated, sudah dimanipulasi. Nah, memang ke Indonesia kalau semuanya jujur, itu pun kebutuhan impornya sangat besar. Ditambah dengan adanya fabrikasi kebutuhan impor dengan menurunkan ya penyerapan terhadap produksi dalam negeri yang dihasilkan oleh K3S itu dengan alasan bahwa tidak sesuai dengan spek. Nah, itu juga dilakukan oleh Patraniaga, salah satunya dengan cara menurunkan juga kapasitas produksi kilang minyak dalam negeri. Jadi dari minyak mentah itu kan kemudian diolah, nah pengolahannya itu produksinya juga diturunkan.
Nah, jadi di sini sudah mulai kelihatan adanya iktikat buruk, adanya niat buruk itu ya, menurunkan produksi kilang minyak dalam negeri, menolak sebagian produksi K3S, kemudian timbul kebutuhan impor yang sangat besar. Nah, untuk impor itu ya, Patraniaga yang pertama itu semacam membuat perencanaan ya secara melawan hukum dengan cara apa? Yang pertama, yang akan memenangkan tender itu sudah ditentukan sejak awal. Yang kedua, harganya itu juga sudah dirundingkan sejak awal. Yang ketiga, impor itu kan melalui perusahaan-perusahaan yang selama ini biasa disebut sebagai broker. Nah, broker-broker ini itu ya, adalah broker tradisional yang sudah beroperasi berpuluh-puluh tahun ya. Ini biasa disebut sebagai DNUT ya. Nah, broker ini kemudian, publik mengenalnya dengan klannya Riza begitu ya. Nah, kemudian, kita lihat di dalam kasusnya kemudian kejaksaan menjerat anaknya Riza Khalid yang bernama MKAR itu. Nah, kemudian dilakukan impor. Ketika dilakukan impor, shipping-nya itu juga menggunakan, perusahaan subsidiarinya Pertamina. Tetapi gitu ya, untuk shipping itu fee-nya dilakukan markup. Nah, jadi dari hulu sampai hilir saya lihat di dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan minyak dalam negeri itu, semuanya dilakukan dengan sekongkolan ya. Mulai dari bagaimana memunculkan kebutuhan palsu, yang kedua brokernya ditunjuk dengan sekongkol, yang ketiga harganya juga adalah harga hasil persekongkolan, yang keempat ada fee hasil persekongkolan, sampai untuk shipping-nya membawa dari luar negeri ke dalam negeri dengan, apa namanya, kapal-kapal tanker, itu juga hasil persekongkolan. Jadi semuanya adalah hasil pura-pura. Nah, oleh kejaksaan, itu kemudian dihitung. Nah, mungkin di sini kita bisa punya banyak pendapat yang berbeda-beda gitu ya. Oleh kejaksaan, mulai dari minyak dalam negeri yang tidak diserap, sehingga harus diekspor, itu kan menimbulkan biaya ekspor, itu dihitung sebagai kerugian. Kejaksaan menghitungnya 35 triliun kerugian dari ekspor dalam minyak dalam negeri yang tidak terserap, tidak mau diserap oleh Patraniaga. Yang kedua adalah, fee untuk broker. Nah, ini yang kliennya Riza ya. Ini fee-nya itu dihitung 2,7 triliun. Nah, yang ketiga adalah untuk impornya. Impornya itu juga dihitung sebagai kerugian karena timbul biaya-biaya. Ada biaya shipping, ada biaya broker. Kejaksaan menghitungnya 9 triliun. Nah, ada 2 soalan lain nih yang kemudian kita bisa contested ya, kita mungkin juga bisa berbeda pendapat gitu. Kerugian yang dianggap oleh kejaksaan itu termasuk adalah untuk pemberian subsidi dan juga kompensasi. Itu angkanya besar-besar ya, ada 126 triliun dan 21 triliun. Nah, sehingga kejaksaan menghitungnya 193 triliun. Nah, memang perhitungan ini saya sendiri juga punya banyak pertanyaan kepada kejaksaan, mengapa juga kompensasi subsidi itu dimasukkan gitu ya. Kalau untuk yang fee broker, kemudian keuntungan yang diambil oleh shipping-nya, oleh, perusahaan-perusahaan yang ditunjuk, perbedaan harga yang sudah di-markup, itu menurut saya itu sangat clear ya, clear and clean bahwa itu bisa dihitung sebagai kerugian. Tapi mungkin untuk yang subsidi, yang untuk kompensasi, kita membutuhkan penjelasan lebih lengkap dari, kejaksaan. Nah, di luar soal itu kemudian kejaksaan me mem menyangka bahwa Patraniaga membeli, RON 90 dengan harga 92. Bahkan ada RON 88. Nah, kalau RON 88 ini saya juga ragu, karena kalau saya baca lagi rekomendasinya tim anti mafia migas, pimpinan Faisal Basri dan kawan-kawan, itu sebenarnya Indonesia itu satu-satunya negara yang mengimpor RON 88. Sehingga RON 88 dulu, yang itu namanya adalah premium, itu adalah hasil oplosan RON yang lebih tinggi. Sehingga kalau menurut Faisal Basri dan kawan-kawan, tim anti mafia migas itu dianggap satu kebodohan untuk menciptakan produk yang jelek, mengoplos RON yang lebih tinggi agar bisa dijual kepada Pertamina. Nah, ini sekarang kalau kata kejaksaan gitu ya,
ada juga gitu ya, RON 88 diimpor. Nah itu bener atau enggak saya nggak paham itu. Tetapi kemudian dibeli dengan menggunakan RON 90. Nah, di rilis yang utama kejaksaan itu bilangnya adalah RON 90 dibeli dengan harga 92. Kalau seperti itu kan kurang lebih adalah melakukan markup terhadap harga itu ya. Kalau aspek korupsinya itu. Nah, kemudian untuk menghasilkan, apa namanya, RON 92 dalam tanda kutip yang palsu itu kemudian dilakukan, pengoplosan gitu dengan, chemical yang saya nggak tahu apa itu di luar pemahaman saya gitu. Nah, jadi Ibu Bapak, rekan-rekan yang saya hormati, sependek yang saya bisa pahami dari kasus yang disampaikan oleh kejaksaan, sebenarnya kasus korupsi Patraniaga ini bukan barang baru, ini adalah pengulangan 10 tahun lalu karena tidak dibereskan ketika, mafia migas itu bercokol di, tata kelola migas di Indonesia. Kebutuhan impor itu dipegang oleh para pemburu rente yang mereka terhubung dengan semua kelompok politik di Indonesia ya. Itu saya sampai cek lagi, kurang lebih sekitar 3 minggu yang lalu saya cek lagi tulisan-tulisannya Faisal Basri, podcast-podcast-nya saya kumpulkan lagi ya, saya ingat-ingat namanya ya. Faisal Basri menyebut nama ya, bahwa Riza Khalid itu berteman akrab dengan namanya Setio Novanto, dengan Hatta Rajasa, dengan Purnomo Yusgiantoro gitu, itu bisa dicek lagi ya. Saya hanya mengulangi perkataan Faisal Basri ya, saya jangan dijerat pakai undang-undang ITE ini. Jadi Faisal Basri mengungkap dengan jelas dan itu ada di semua kelompok politik. Apalagi kalau soal pilpres-pilpresan, 1, 2, 3 ada semua gitu. Jadi menaruh, telur emas itu di semua keranjang gitu ya. Jadi siapapun yang menang pilpres, ini para pemburu rente, ini belut listrik, itu tetap akan dapat konsesi kok, tetap akan dapat pekerjaan dari hasil, impor minyak itu gitu ya. Karena sekali lagi, Pertamina itu masih menggunakan, broker, dia tidak beli sendiri. Apakah Pertamina bisa beli sendiri atau tidak? Saya tidak paham ya, kenapa sih harus menggunakan, broker dan brokernya itu adalah broker tradisional gitu ya. Orangnya keluarga itu terus dan juga kelompoknya. Memang kalau kata Faisal Basri, saya cek di salah satu podcast, dengan siapa gitu ya, saya lupa, itu memang selalu ada keinginan untuk masuknya pemain-pemain baru begitu ya. Tetapi terus menghadapi, hambatan ketika solidnya pemain-pemain lama ini begitu ya. Nah kan di kasus ini ada PT Navigator Nusantara Kalistiwa, ada PT Jenggala Maritim, ada PT Orbit Terminal Merak gitu ya. Ini PT-PT yang memang sangat rutin ya menjadi mitra dari Pertamina di dalam, import, minyak mentah dari, luar negeri. Nah jadi Ibu Bapak yang saya hormati, ini pertanyaannya ke depan adalah apakah kasus korupsi ini sekadar akan dilokalisir oleh kejaksaan, hanya sampai sini saja atau mau dikembangkan? Kenapa perlu saya bertanya untuk dikembangkan? Karena sampai sekarang ini tidak jelas siapa saja yang menerima manfaat dari, para pemburu rente ini gitu ya. Dengan rente yang sangat besar jumlahnya triliun, bahkan kalau versi kejaksaan itu kan ribuan triliun gitu ya. Meskipun saya juga nggak paham itu bener apa enggak gitu ya. Tapi kalau yang saya pahami itu puluhan triliun gitu ya, itu puluhan triliun itu siapa saja yang menikmati, itu sampai sekarang tidak dijelaskan. Juga kejaksaan sampai sekarang hanya menggunakan, pasal 2, pasal 3, tidak menggunakan undang-undang TPPU. Harusnya kan follow the money. Ini mengalir ke mana saja, ini uang besar, ini masuk ke semua kelompok politik, elit-elit kita itu semua diguyur sama kayak uang ini gitu ya. Apa iya hanya MKAR aja, itu anak kecil, anak kemarin sore umurnya 39 gitu ya. Bapaknya apa nggak ikut gitu, bilangnya gitu kan. Padahal ini kan sebenarnya bapaknya gitu kan, misalnya apa yang nggak ikut gitu ya. Terus kemudian untuk menurunkan produksi kilang dalam negeri, apa Patraniaga yang mengambil keputusan? Setahu saya itu pasti Pertamina, itu holdingnya bukan subsidiarinya. Iya, PT Pertaminanya tidak dicek. Terus kemudian untuk memeriksa apakah ada blending atau tidak, oplosan atau tidak. Lemigas ngapain aja 5 tahun? Lemigas itu badan di bawah Kementerian SDM untuk meneliti, sebagai audit terhadap, kualitas minyak dan gas kita ya Ibu Bapak ya. Itu kemana aja? Terus kemudian
lembaga-lembaga audit, lembaga-lembaga pengawas, apa iya 5 tahun tidur semua? Komisaris nggak pada ngapain tuh komisaris, yang namanya Pertamina dan subsidiarinya itu, nauzubillah min dzalik itu, remunerasinya itu kalau saya ceritakan kepada ibu bapak mungkin ibu bapak nggak percaya gitu ya. Itu luar biasa sekali ya, remunerasinya itu luar biasa. Iya, audit internalnya tidak menemukan sesuatu. Apa iya audit eksternalnya tidak menemukan sesuatu. Ini kalau dibongkar, saya pikir yang bisa jadi tersangka ratusan orang, gitu ya, dan apa namanya, aset recovery yang bisa dipulihkan kalau pakai TPPU, ya mungkin juga ratusan triliun gitu ya. Jadi, saya sih tidak yakin-yakin amat bahwa ini akan dikembangkan secara tuntas dan kemudian akan menghasilkan tata kelola migas kita yang baru. Enggak, ini semua soal settlement politik gitu ya. Soal settlement politik kalau sudah tercapai equilibrium yang baru ya sudah gitu ya. Nah itu yang kemudian publik harus terus bersuara dan, saya menaruh hormat kepada LHKPP Muhammadiyah yang masih mau untuk membahas hal-hal yang fundamental seperti ini terkait dengan tata kelola yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Bagian yang kedua, Kak, bagian yang kedua adalah apa yang bisa dilakukan ke depan. Ya mungkin tadi, Pak Busyro, Mas Bima sudah banyak, juga memberi pengantar begitu ya. Sebenarnya di dalam, aturan hukum kita itu ada 2 jalan ya. Jalan yang pertama tentu bisa melakukan gugatan perdata ya, karena siapa yang dirugikan dia bisa mengajukan gugatan, yang siapa yang mengakibatkan kerugian dia harus bertanggung jawab, begitu kan prinsip dasarnya. Tetapi mungkin akan ada banyak constraint ya, akan ada banyak tantangan ketika mengajukan gugatan itu, apa mau pakai class action kah, mau gugatan individu kah, atau gugatan kelompok kah, dan seterusnya begitu ya. Kenapa? Karena ya aspek apa, aspek pembuktian, untuk membuktikan kausalitas, untuk membuktikan kerugian, untuk membuktikan, apa, perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh, Perpatra Niaga atau Pertamina, itu semua mungkin itu akan sangat challenging begitu ya. Saya bukan mengendorkan, ibu bapak, teman-teman semua, tetapi justru pertemuan-pertemuan seperti ini harusnya kita semakin kuat tekadnya untuk, menempuh jalan itu. Itu yang kedua adalah meminta kepada kejaksaan untuk adanya penggabungan. Ya karena, memang di dalam aturan hukum kita dimungkinkan untuk adanya penggabungan antara gugatan perdata dengan, tuntutan pidana. Jadi jaksa bisa diminta untuk juga memasukkan, apa, permintaan ganti kerugian dari korban korupsi. Ini kebetulan Pukat tahun kemarin melakukan penelitian soal ini, mungkin di lain kesempatan kita bisa diskusi lebih dalam, ibu bapak yang kami hormati, soal penggabungan ini gitu ya. Memang teman-teman LBH Jakarta seingat saya pernah mencoba ya, cuman waktu itu belum berhasil di kasusnya Juliari Batubara gitu ya, terkait dengan pemberian bansos COVID-19. Waktu itu, karena dilakukan di tengah proses persidangan gitu ya. Nah ini kan sekarang belum P21, belum register juga, mungkin kita bisa meminta juga kepada kejaksaan karena itu diatur hak warga negara ketika ada yang dirugikan sebagai korban bisa mengajukan tuntutan ganti kerugian melalui penggabungan perkara gitu ya. Jadi penggabungan perkara perdata ke dalam perkara pidana. Nah, apa kelebihannya dengan penggabungan? Kelebihannya adalah ketika, beban itu harus digeser dari, korban ke alat negara yang namanya kejaksaan yang mewakili negara. Jadi di satu sisi dia mewakili negara, yang kedua dia mewakili publik begitu kan, mewakili korban. Nah, tentu karena dia pegang alat bukti, dia pegang, pembuktian hubungan kausalitas, dia pegang unsur kerugian ya, itu kemungkinan, akan lebih, kuat, itu akan baik. Kenapa? Karena sekali lagi tidak mudah untuk, apa, gugatan itu bisa apa, bisa diajukan karena kondisi, apa namanya, apa, tidak seimbangnya, antara masyarakat yang dirugikan dengan, posisi pelaku gitu ya. Karena kan bukan hal mudah ya misalnya, apa iya misalnya saya pernah beli, Pertamax, apa buktinya saya pernah beli? Nah kebetulan saya tuh nggak pakai My Pertamina, itu susah tuh. Saya nggak pernah print out bukti pembelian gitu ya. Tapi mungkin ada warga-warga lain yang pakai My Pertamina ya, ada yang pakai print out mungkin iya. Yang kedua, apa kerugian yang saya alami terhadap kendaraan, terhadap dan seterusnya, itu secara hukum challenging banget ya, yang saya pendek yang saya pahami itu challenging, karena memang, apa,
gugatan kerugian korban korupsi, itu prakteknya di Indonesia belum pernah ada gitu ya. Kemarin tahun lalu Pukat penelitian gitu ya, dan itu memang seharusnya, kejaksaan mau untuk, ketika ada permintaan untuk penggabungan ini antara, gugatan perdata dari korban, ganti kerugian dengan, tuntutan pidananya gitu ya. Jadi jaksa nanti kalau misalnya mereka mau gitu ya, itu membawa 2 misi. Yang pertama adalah dia harus buktikan, tuntutannya, buktikan dakwaannya, bisa sampai buktikan, kerugian yang dialami oleh negara dengan tujuan untuk aset recovery, perspektif negara pasal 18 gitu ya. Yang kedua adalah memenuhi hak-hak korban ya, hak-hak korban itu tentu ya konsumen dari Pertamina gitu ya, dan, itu menurut saya juga bisa menjadi salah satu yang bisa dicoba. Tentu, karena korbannya sangat banyak, semua, semua cara ya bisa digunakan. Gugat individu, gugat kelompok, gugat penggabungan perkara, gugat setelah perkara pidananya inkrah, ya gugat perkara setelah pidananya inkrah itu juga akan diuntungkan kita bisa menggunakan dalil-dalil yang digunakan waktu perkara pidana itu berjalan. Jadi semua skenario itu bisa digunakan. Tentu dengan kita mendapatkan kesempatan berdiskusi difasilitasi oleh LHKPP Muhammadiyah sore hari ini, saya pikir ini kita juga puluhan orang, kalau bahkan kita saja di sini bisa untuk mencoba semua skenario itu gitu kan. Apalagi kalau misalnya bisa melibatkan masyarakat sipil di luar warga yang mereka menjadi korban bertahun-tahun. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, terima kasih kepada PP Muhammadiyah khususnya LHKP, semoga ini menjadi bukti bahwa, masih ada yang peduli sama rakyat gitu ya, yang mau untuk menemani rakyat ketika rakyat terus-menerus dibohongi, dirugikan, dikucilkan, dilupakan, ditindas gitu ya, rakyat tidak sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.